Oke. Oke, terus mungkin kalau untuk kelebihan dari bukunya itu benar-benar si penulis ini paham betul dengan dengan nutrisi-nutrisi pada tahun tersebut ya. Dia paham bagaimana kandungan misalnya dari bekatul, dari jagung dan lain-lainnya. Kalau untuk praktek di lapangannya itu bukunya itu secara teori juga udah memenuhi standar. Cuman kekurangannya itu mungkin kalau dibandingin dengan permasalahan zaman sekarang, zaman modern itu masih tergolong ketinggalan zaman lah, sudah tergolong ketinggalan zaman. Jadi mungkin ada beberapa hal yang udah tidak bisa dijadikan tidak relevan. Masukan Mas Abi apa? Kalau untuk masukan mungkin nggak ada sebetulnya, belum ada ya, udah cukup lengkap, mungkin cuman kurang relevan aja sama zaman sekarang. Oke, teman-teman kehebat luar biasa. Ini mahasiswa peternakan yang kita elaborasi dalam satu proses perkuliahan, satu buku satu cerita. Jadi kita kuliah di perpustakaan, ini perpustakaan UNS yang top markot luar biasa. Jadi memang kita bersama-sama tadi sekitar 30 menit kita jelajah literasi buku yang kita keliling semuanya. Ini mahasiswa peternakan pertanian, Fakultas Pertanian UNS, kita lihat. Nah ini semuanya, nah ini keluarga besar peternakan UNS ya, top markot luar biasa ya, ini keren-keren. Nah sekarang kita lihat Afif. Tadi kamu dapat cerita apa, Feb? Buku tentang pengelolaan budidaya nila. Buku tentang pengelolaan budidaya nila. Nila. Apa keunggulan dari buku itu? Bukunya itu memuat semua informasi, tidak hanya tentang pembudidayaannya saja, tapi tentang pengelolaannya juga ada, pengelolaan hasil dari budidaya itu sendiri. Oke, luar biasa. Ini Mas Afif. Nah, sekarang kita lihat ini Mas apa? Mas Ridwan. Mas Ridwan. Ridwan. Mas Ridwan tadi dapat buku apa? Dapat buku apa? Beternak ayam kampung. Beternak ayam kampung. Apa keunggulan buku itu? Keunggulannya itu dengan beternaknya dengan cara diambur-amburkan atau tidak harus di kandang. Tidak harus di kandang. Jadi langsung bebas di ruang semesta ya. Oke. Jadi enak beternaknya. Enak beternaknya. Dan itu lebih luasa juga. Ya. Oke. Nah sekarang kita lihat ini Mbak siapa? Nah Mbak siapa? Tika tadi dapat buku apa? Sekarang cerita. Buku panen itik berdaging dalam 6 minggu. Panen itik berdaging dalam 6 minggu. Ya. Nah, bagaimana keunggulan dari buku itu? Pada buku itu terdapat itik hibrida raja. Itik hibrida raja. Yaitu itik pejantan hasil persilangan. Di mana itu mempunyai keunggulan pertumbuhan yang lebih cepat dari itik lainnya. Untuk dagingnya lebih tebal dan aromanya tidak terlalu amis seperti itik lainnya. Oke, luar biasa. Jadi kalau kita lihat ini ada program yang kita canangkan namanya Angkringan Pustaka UNS. Jadi ada Angkringan Pustaka UNS. Kita panggilkan sekarang Mas Sugeng selaku pustakawan. Nah ini Mas Sugeng ini pustakawan kita. Sini Mas Sugeng. Wah, biar kenal sama anak-anak peternakan. Jadi Mas Sugeng bagaimana upaya perpustakaan untuk terus bisa mendukung gerakan literasi kampus? Kita biasanya sosialisasi ke mahasiswa, terutama untuk mahasiswa baru. Cuman akhir-akhir ini nanti kami akan mengupayakan sosialisasi ke mahasiswa perprodi yang lama bisa. Nanti ke sini nanti kita juga mensosialisasikan selain koleksi-koleksi teks berbentuk teks atau cetak, kami juga sosialisasi di koleksi-koleksi yang sifatnya elektronik, e-resources. Oke, jadi memang yang dikatakan Mas Sugeng ini sebagai pustakawan, perpustakaan akan terus ikut serta menggerakkan gerakan literasi kampus untuk mahasiswa, dan ini akan menjadi salah satu bagian upaya kita untuk mendukung gerakan nasional, gerakan literasi nasional, gerakan literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, dan ini dalam rangka untuk mendukung peningkatan kualitas dari rapor pendidikan Indonesia tahun 2024 bahwa masyarakat Indonesia 70% itu kurang melek literasi numerik dan kurang melek literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Maka program gerakan satu buku satu cerita yang kita angkat dari anak-anak mahasiswa ini, saya berharap ini nanti akan menjadi pionir-pionir ke depan. Sebagai calon-calon pemimpin masa depan harus menjadi teladan dalam program menulis dan membaca. Dan ini
hal yang penting untuk kita kuatkan bersama-sama sehingga sinergisitas antara mahasiswa, dosen ini akan terus bergerak dan dapat tergerak dari hasil-hasil karya mereka dan sinergisitas bisa kita wujudkan bersama-sama. Kita ada di perpustakaan UNS saat ini. Teman-teman, dalam 1 minggu berapa kali ke perpustakaan? Baru pertama kali coy. Itu pun dipaksa Pak Romadi ya. Inilah kenyataannya. Ini kenyataan real ya. Kenyataan real. Jadi ini mahasiswa saya tak tanya dalam 1 minggu berapa kali ke perpustakaan? Katanya baru kali ini ke perpustakaan. Ini yang memang menjadi salah satu bagian upaya kita untuk mendekatkan diri dengan perpustakaan, karena perpustakaan sebagai pusat sumber literasi, perpustakaan sebagai pusat untuk mengomunikasikan berbagai literasi dari semua aspek ya, sehingga saya kira perpustakaan UNS ini bisa dijadikan sebagai pusat sumber literasi yang bisa kita manfaatkan bersama-sama ya. Oke, kita teriakkan yel-yel perpustakaan UNS ya. Yel-yel perpustakaan UNS merapat sini. Kita teriakkan yel-yel perpustakaan UNS bersama pustakawannya. Kalau saya katakan perpustakaan, jawabnya pasti. Pasti. Ya, kalau perpustakaan pasti. UNS bisa. Perpustakaan UNS pasti bisa. Benar ya. Lalu tepuk tangan sama-sama ya. Oke, bersama-sama yuk kita teriakkan yel-yelnya. Perpustakaan pasti. UNS. Perpustakaan UNS pasti bisa. Dunia. Keren, mahasiswa peternakan UNS, Fakultas Peternakan memang keren luar biasa karena mereka menjadi pionir teladan untuk terus jadi penggerak si Ratu Lisa, rajin tulis dan juga kita yel-yel kita Delisa, dialog pendidikan literasi bahasa dan sastra. Kalau saya katakan Delisa, jawabnya cerdas dan kreatif ya. Oke, bersama-sama Delisa, cerdas dan kreatif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Salam literasi untuk multi generasi NKRI.